Kisah mualaf Uskup Agung yang menggemparkan rumahnya dibom saat ibadah haji dan 3 bayinya terbunuh. 2 hari menjelang Natal 23 Desember 86, Uskup Agung Martin John Maipopo mengumumkan kepada para jemaatnya bahwa dirinya telah mualaf atau memeluk agama Islam. Kabar yang disampaikan Waipopo tersebut sontak mengagetkan dan menggemparkan jemaat seisi gereja. Asminatornya langsung bangkit dari tempat duduk, menutup pintu dan jendela gereja. Ia mengatakan kepada jemaat gereja bahwa pikiran sang uskup gusar dan telah gila. Bagaimana tidak, hanya beberapa menit sebelumnya Waipopo mengeluarkan alat musiknya dan menyanyi begitu mengharukan bagi anggota gereja. Namun di dalam hati sang uskup ada keputusan yang hendak diutarakan yang akan membuat seisi gereja gempar. Hiburan itu nyatanya hanyalah pesta perpisahan. Jemaat gereja bahkan memanggil polisi untuk membawa sang uskup yang disebut gila itu pergi. Waipopo ditahan di sel hingga tengah malam, sampai Syekh Ahmed Sheikh, orang yang mengakuinya masuk Islam, datang untuk menyelamatkannya. Kejadian itu hanyalah awal dari guncangan ringan baginya. Demikian menurut reporter Al-Qalam, Sipai Sesanti, ia berkesempatan mengobrol dengan mantan uskup agung, Lutera, kelahiran Tanzania tersebut. Setelah dengan nama Al-Hajj Abu Bakar, Waipopo, sang penulis merasa terpancing ingin tahunya setelah diberitahu oleh saudara laki-laki asal Zimbabwe, Sufyan Sabelo, setelah ia mendengarkan ceramah Waipopo di Wellbeing Islamic Center, Durban. Sufyan inilah yang menceritakan tentang Waipopo yang tidak hanya memperoleh gelar BA dan Master, tetapi juga dokter di Divinity, namun kemudian beralih agama ke Islam. Waipopo memperoleh diploma adalah asimilasi gereja di Inggris dan gelar-gelar terakhir di Berlin, Jerman. Sebelum menjadi seorang muslim, ia pernah menjadi sekretaris umum untuk Afrika Timur di Dewan Gereja-Gereja Dunia yang meliputi Tasmania, Kenya, Uganda, Burundi, dan bagian dari Ethiopia dan Somalia. Di Dewan Gereja, ia bercampur baur dengan Ketua Komisi Asasi Manusia Afrika Selatan, Beni Piana, dan Ketua Komisi Kebenaran dari Konsilasi, Uskup Desmond Tutu. Sang penulis Sesanti kemudian menceritakan kisah kehidupan Waipopo, pria yang lahir 61 tahun yang lalu, tepatnya 22 Februari, di Bukavu, sebuah wilayah yang perbatasan dengan Uganda. 2 tahun setelah kelahirnya, keluarga Waipopo membaptisnya. 5 tahun kemudian mereka menyaksikan dia dengan bangga menjadi altar boy, seseorang yang membantu anggota pendeta di gereja. Keluarga begitu bangga ketika melihatnya membantu materi gereja, mempersiapkan tubuh dan darah Kristus. Pikiran sang ayah dipenuhi dengan ide-ide untuk masa depan putranya itu. Namun Waipopo alias Abu Bakar memiliki ide sendiri tentang hidupnya. Ia bergabung dengan kepolisian. Namun pada tahun dan usia 25, Waipopo menyerah kepada kehendak ayahnya. Tidak seperti di Eropa di mana anak-anak dapat melakukan apa yang mereka kehendaki setelah usia 21 tahun. Di Afrika, anak-anak diajarkan menghormati kehendak orang tua mereka atas kehendak mereka sendiri. Nasihat sang ayah kemudian mendorongnya melangkah ke Inggris tahun 64 untuk menggelar atau mengejar diploma dalam administrasi gereja. Setahun kemudian dia pergi ke Jerman untuk membuat gelar BA. Sekembalinya setahun kemudian dia angkat menjadi pejabat pelaksana, hingga kemudian meraih gelar master. Pada saat mengambil gelar doktor, Waipopo mulai mempertanyakan berbagai hal. Sejak itu Waipopo mulai pencarian hingga ia menguranginya menjadi 4 agama besar. Dia mulai mempertanyakan agama Islam, Yahudi, Buddha, serta Kristen. Waktu itu mendapatkan salinan Al-Quran. Ketika pertama kali membuka lembaran Al-Quran, ayat-ayat yang pertama kali ia temukan adalah surat Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah yang Esa dan satu-satunya Allah yang abadi, mutlak. Dia tidak beranak juga tidak diperanakan, dan tidak ada yang seperti dia. Demikian Waipopo coba mengingat ayat tersebut. Saat itulah benih-benih Islam mulai tertanam untuk pertama kalinya. Kala itu dia menemukan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang telah dihilangkan oleh manusia sejak wahyu tersebut diturunkan. Dalam pikiran demikian, Waipopo memanggil Profesor Van Burger. Kala itu ia menutup pintu dan menatap mata sang profesor. Waipopo lalu bertanya, mana yang benar dari semua agama dunia? Sang profesor menjawab, Islam. Waipopo lantas bertanya, kalau begitu mengapa kamu bukan seorang muslim? Profesor menjawab, pertama, saya membenci orang Arab. Dan kedua, apakah Anda melihat semua kemewahan yang saya miliki? Apakah Anda pikir saya akan menyerahkan semua untuk Islam? Ketika saya memikirkan jawaban saya, berpikir tentang situasi saya sendiri juga. Kala itu yang terlintas dalam imajinasinya adalah misinya dan hartanya seperti mobilnya. Dia berpikir dirinya tidak bisa memeluk Islam dan selama 1 tahun lamanya dia melupakannya. Namun kemudian mimpi menghantuinya. Ayat-ayat Al-Quran terus muncul. Orang-orang berpakaian putih terus berdatangan, terutama pada hari Jumat, hingga dia tidak tahan lagi. Pada 22 September 86, dia secara resmi meluk Islam. Mimpi-mimpi itu yang membimbingnya untuk masuk Islam. Waipopo meyakini bahwa mimpi bukan tahayul. Karena keputusannya meluk Islam itulah, gereja menyita rumahnya dan mobilnya. Istrinya pun harus mengepak pakaiannya, mengambil anak-anaknya dan pergi. Waipopo menjamin sang istri tidak diwajibkan untuk menjadi seorang muslim. Ketika Waipopo pergi dengan orang tuanya, mereka juga mendengar cerita tentang langkahnya itu. Kala itu sang ayah justru memincangnya untuk mencela Islam.
Sementara sang ibu mengatakan dia tidak ingin mendengar omong kosong dari Waipopo. Namun begitu Waipopo mengungkapkan perasaannya bahwa dia telah memaafkan orang tuanya, sebab ia akhirnya bisa menemukan waktu untuk berdamai dengan ayahnya sebelum sang ayah meninggal. Setelah meminta untuk menginap satu malam, pada hari berikutnya ia mulaikan perjalanan ke tempat asal keluarganya, Keila, di dekat perbatasan antara Tasmania dan Malawi. Orang tuanya telah menetap di Kolosa, Morogono. Selama perjalanannya, dia terlempar dan terdampar di Busali di rumah satu keluarga yang menjual bir buatan rumah. Di sanalah dia bertemu calon istrinya, seorang biarawati Katolik dengan nama Suster Gertrude Kiwea, yang sekarang dikenal sebagai Suster Zainab. Bersama biarawati itulah Waipopo pergi ke Keila. Di sana ia bertemu lelaki tua yang memberikannya tempat berteduh malam sebelumnya. Lelaki tua itu juga mengatakan kepadanya bahwa disitulah dia akan menemukan muslim lainnya. Bersama biarawati itulah Waipopo pergi ke Keila. Di sana ia bertemu lelaki tua yang memberinya tempat berteduh malam sebelumnya. Lelaki tua itu juga yang mengatakan kepadanya bahwa disitulah dia akan menemukan muslim lainnya. Tetapi sebelum itu pada pagi harinya Waipopo mengumandangkan azan seruan sholat. Mendengar azan, penduduk desa keluar dari rumah masing-masing. Mereka bertanya-tanya kepada santan rumah mengapa dia menyimpan seorang pria gila. Beruntung, kala itu sang biarawati menjelaskan Waipopo tidak gila melainkan seorang muslim. Suster Zainab juga membantu Waipopo membayar biaya pengobatan di rumah sakit misi Anglikan ketika dia sakit parah. Kisah berlanjut tatkala Waipopo bertanya kepada sang biarawati soal mengapa dia mengenakan rosario. Suster Zainab kala itu menjawab hal itu karena Kristus digantung di sana. Sang biarawati itu berpikir benaknya menantang keyakinan lamanya. Tidak lama kemudian Waipopo melamar Suster Zainab dan sang biarawati pun menerimanya. Mereka kemudian menikah secara diam-diam 4 pekan kemudian. Suster Zainab menulis surat kepada otoritasnya perihal kepergiannya. Lelaki tua yang memberikan perlindungan yang juga paman Suster Zainab mendengar pernikahan tersebut. Mereka diberitahu agar meninggalkan rumahnya. Sang paman tidak bisa menerima keputusan Suster Zainab. Ayahnya pun juga begitu marah dengan keputusannya. Di rumah uskup itu Waipopo pergi dan kemudian tinggal di rumah lumpur yang dibangunnya sendiri. Dari mencari nafkah sebagai sekretaris jenderal Dewan Dunia Gereja untuk Afrika Timur, ia mulai mencari nafkah sebagai pemotong kayu dan mengolah tanah beberapa orang. Selain pekerjaan demikian, Waipopo juga berdakwah Islam di muka umum. Hal inilah yang menyebabkan serangkaian penerjemahan jangka pendek karena khutbah yang dianggap penghinaan terhadap Kristen. Saat melaksanakan haji pada tahun 88, tragedi melandanya. Rumahnya dibom dan akibatnya 3 bayinya terbunuh. Namun alih-alih melemahkan semangat Waipopo justru kian bertambah. Sebab jumlah orang yang memeluk Islam kala itu kian meningkat, termasuk ayah mertuanya. Pada tahun 92 ia ditangkap selama 10 bulan bersama dengan 70 pengikut. Dia didakwa melakukan pengkhianatan. Hal ini terjadi setelah beberapa toko daging babi dibom. Dia memang berbicara menentang penjualan daging babi tersebut. Dia mengatakan secara konstitusional, sejak 1913 ada undang-undang yang menentang keberadaan bar, klub, dan toko daging babi di Dar es Salaam, Tanga, Mavialindi, dan Kigoma. Beruntung kala itu dia dibebaskan. Segera setelah itu dia melarikan diri ke Zambiwa. Dia mengasingkan diri setelah diberitahu ada rencana untuk membunuhnya. Waipopo mengatakan pada hari dia dibebaskan, polisi tengah untuk menangkapnya kembali. Namun menurutnya para wanita mengatakan mereka akan menentang penangkapan Waipopo secara fisik terhadap polisi. Mereka juga membantu Waipopo melintasi